sahabat dekatnya dalam dunia media sosial, bahwasanya ini merupakan kita merasa kehilangan yang luar biasa atas meninggal wafatnya daripada almarhum Bertanda. Dan ini memang suatu beliau mungkin tanggal 2 Desember ya Gus ya? Iya. Tanggal 2 Desember itu kita masih sempat janjian, bahkan ketemu dengan beliau di daerah Kelapa Gading, di studinya beliau, di manajemennya beliau. Memang kita telah melihat ekspresi wajah beliau, terlihat dari raut wajah beliau itu seperti ada kelelahan, letih karena kecapean, karena begitu banyak waktu yang memang kesana kesini, sehingga beliau dengan tubuh yang semakin lemah, dia tetap semangat. Inilah ketika beliau lagi sedang keadaan sakit, dia cerita ke kita ya Gus. Iya betul. Cerita dengan kita, ketemu, tapi beliau menutupi rasa sakitnya itu. Saya tanya, oh lagi sakit? Oh iya, saya lagi sakit Ustaz. Apa? Yang bagian kaki kanan saya, yang kanan kalau nginjak bumi itu nggak terasa, seperti kapalan. Berarti ada rasa sakit di situ. Tapi giro semangatnya untuk kebangsaan kita ini, bangsa Indonesia itu ditutupi. Dia semangat, dan ini memberikan kita termasuk orang termotivasi dengan beliau. Artinya kita merasa kehilangan. Itulah detik terakhir ketika kita seminggu yang lalu belum ada kayaknya ya. Belum ada kayaknya. Itu 2 Desember berapa? 4 hari yang lalu. Saya awal mengenal beliau ketika di podcastnya Mas Tretan Muslim. Jadi baru di situ baru kenal secara langsung kan. Saya melihat beliau itu ternyata beda dengan yang sebelumnya. Dalam artian beliau lebih suka, sekarang itu lebih pengen tahu yang lebih dalam tentang apa itu hakikat kehidupan, dipadu dengan yang tadi awalnya ketika wawasan global segala macam, dihubungkan lah sama saya gimana kaitannya dengan tanda-tanda akhir zaman, hubungannya dengan isu-isu global kan begitu. Karena di situ mes lah gitu. Awalnya kan oleh Mas Tretan Muslim kan, saya di situ kan pengen ya kalau bisa debat lah dengan Lot kan gitu. Cuman kan aku dari lihat pra acara dari Lot seperti itu ya, ini enaknya jadi bukan debat tapi saling mewarnai gitu kan. Aku lihatnya di situ ada kecocokan tertentu lah gitu. Walaupun memang ada perbedaan di antara kita itu juga ada, tapi itu kan nanti mengalir lah gitu begitu. Akhirnya pasca acara itu kita sempat tidur satu kamar dengan Lot, ya Ustaz, curhat lah segala macam. Ini gimana katanya nanti ya tadi hubungan kaitan dengan isu global segala macam, perang dunia ketiga segala macam, dihubungkan dengan hadis-hadis Nabi gitu Ustaz. Sudah saya jawab sekira bla 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 begini, termasuk dari sisi sejarah, budaya, segala macam. Akhirnya di tengah pembicaraan itu saya bilang ke Lot mau nggak saya kenalkan dengan sohib saya, itu yaitu Ustadz Fathullah gitu. Oh boleh. Akhirnya video call lah di kamar itu. Video call pada saat itu. Ya, saya hubungkan ke beliau. Oh assalamualaikum Ustadz, segala macam, salam kenal, ta'aruf segala macam. Itu pertama Ustadz video call dengan Lot. Akhirnya acara berlanjut, yaitu dan video call itu tidak sekali dua kali. Betul. Kayak rasa udah dekat gitu. Rasa udah dekat. Akhirnya berlanjut lagi di podcastnya Mas Aldi Taher dan Mbak Baby Komalasari, juga video call lagi. Segala macam dengan beliau. Udah di situ semakin sinergi semakin ada lah ya. Akhirnya kemarin itu sebenarnya bukan tanggal 2 Desember, sebelumnya sudah pengen ketemu dengan kita berdua. Ya, dibilang janjinya Senin lusa, betul. Kita akan ketemuan. Betul. Menyelesaikan urusan saya dulu. Betul. Setiap acara saya bersama Uswat, saya mendampingi Uswat, selalu saya forward ke beliau, dan beliau respon seneng banget kan. Akhirnya sejak itulah ketika kita di Kelapa Gading, Uswat juga menjumpai ada hal-hal tanda-tanda seperti itu tadi kan. Akhirnya baru kita datang langsung, ya udah masuk, langsung dibawa kita berdua ke studio atas. Ini seperti ini konsep nanti seperti ini. Termasuk beliau sosialnya tinggi segala macam. Ini semua untuk kemaslahatan umat, bilang ke beliau kan gitu. Nanti Ustadz juga menjelaskan. Akhirnya pasca acara itu saya mengusulkan bagaimana
Lot Rangga nanti kolaborasi dengan Usfat juga. Ketika Usfat tablik akbar segala macam, Lot juga masuk. Lot bilang begini, tapi saya nggak paham untuk dalil-dalil agama. Oke, bagaimana dengan public speaking, yaitu untuk tutorial anak-anak muda, jamaah-jamaah yang masih milenial. Iya, terus beliau bilang sampai tidak hanya public speaking, power speaking. Sangat semangat, padahal dalam kondisi yang kurang fit ya Usfat. Seperti itulah. Lebih selanjutnya Usfat yang akan menjelaskan. Ya, artinya kedekatan saya dengan beliau meskipun baru-baru saja, bahkan tapi kedekatan emosional ini tumbuh karena ada mungkin karena beliau salah satu orang yang memberikan magnet. Betul. Magnet ini yang mendekatkan wa asrarihim. Sehingga mungkin kita dapat dari beliau. Betul. Waktu saya berhenti di salah satu beliau, waktu itu nggak pakai topi baret itu. Betul. Tapi pas sampean turun nggak pakai topi baret. Pas saya ngelihat beliau masuk ke dalam kantornya dipakai topi baretnya, sangat menghargai, menghormati. Inilah ciri khas beliau ini. Lalu sambungan sampai di situ, bahkan kita dipersilakan oleh beliau. Nah, ketika saya salaman, beliau mau saya cium tangan dia mau cium tangan nggak bisa. Ya. Saya nggak bolehin. Karena saya cium, dia cium pipi saya tuh, cium kanan kiri, dan itu saya sudah merasakan agak badannya panas. Lalu saya tanya, Gus, Rod lagi sakit kah? Iya, Rod lagi sakit. Bagian dadanya dibilang kecapu, itu saya bilang itu kecapean, Rod. Ini masuk angin bisa jadi. Ini masuk angin. Terus yang kedua adalah dia menyampaikan juga kaki kanannya itu sakit dan ketika menginjak telapaknya ke bumi, ke tanah, itu nggak terasa lagi. Dan kita terasa kuat istirahat. Tapi beliau sampai pas akhir bulan, tapi awalnya mengajak kita ke kantor yang baru itu. Betul. Baru 2 hari. Betul. Nah, itu kita diperlihatkan kantor manajemen beliau yang baru dengan gagasan agenda yang baru, dengan warna yang baru, dan itu untuk kemaslahatan umat. Kemudian saya diajak ke atas tingkat itu, ruang tempat podcastnya beliau. Betul. Yang dikemas, bagus banget. Ketemu manajernya beliau. Bahkan manajemennya beliau tuh juga respon dengan kita. Sangat dekat. Dihubungkan dengan tablik akbarnya beliau sebagai ulama kan gitu. Bahkan kita dengan dia ada program di di program beliau di manajemen beliau. Betul. Ini beliau minta kita untuk kolaborasi. Dan saya bilang saya sambut dong karena ini baik. Karena apa yang beliau sampaikan artinya itu untuk kemaslahatan umat. Tidak lain adalah untuk anak bangsa. Betul. Ibu pertiwi yang kita pijak ini harus dijaga. Pesan dia adalah jauhi kemungkaran, kemaksiatan. Sayangi ibu itu luar biasa mendidik. Saya bilang tuh Maman, saya sampai ke menyampaikan hadis dia diam. Dan ketika kita berbicara waktu di podcast saya waktu itu ya. Betul. Di podcast saya, tapi beliau ketika kita berbicara dia tidak memotong. Inilah arifnya beliau. Dia memperhatikan saya. Ini akhlak yang baik. Artinya kita menyaksikan isyhadu min ahlil khair. Betul, kita menyaksikan. Ini adalah yang baik. Ahlil khair. Ada firasat nggak sih mungkin? Ada tanda-tanda yang dilihat mungkin? Ya pada saat itu firasat saya mengatakan dia hanya sakit aja. Karena keletihan, kesibukan dengan berbagai macam acara sana sini, akan tapi saya dikira ini Rod, dalam hati saya kok seperti ini, ada lain, matanya celong, kecil, makin kurus, kok beda dengan ini dan saya bilang, ya Allah, agak sedih di situ Gus. Betul. Saya berpikir ya Allah disakit, ternyata benar. Ketika saya bersalaman, pelukan, saya merasakan ada kelainan. Dan hari itu yang subhanallahnya lagi, kita janjian itu pada asar. Saya bilang pada asar saya mengajar, masih belum selesai kajian saya. Tapi hari itu dia menunggu kita mau pulang ke Brebes. Sebenarnya habis maghrib beliau mau pengen ke Brebes, mau pulang. Ditunda waktunya. Allahu Akbar. Dan kemudian ba'da maghrib saya bisanya. Padahal ba'da asar dia sudah jalan ke Brebes, ke kampung halaman. Habis maghrib katanya. Dia bilang katanya Ustadz gitu. Habis asar ketemu. Saya mau pulang ke Brebes gitu. Ditungguin tuh sampai hampir tengah malam. Saya berdua dengan tim saya tuh sahabat itu ditungguin sampai malam. Kita datang ke sana jam 8 ya. Makanya sampai di situ kelihatan dia merokok, bolak-balik, mundar-mandir, saya liatin. Artinya rasa cinta beliau, rasa sayang beliau ta'zim takrim terhadap
tamu. Betul. Ini beliau menunjukkan Betul. bahwa dia adalah seseorang yang benar menghargai, menghormati tamu. Iya. Nah ketika beliau di situ kita udah merasakan tuh Iya, Ustaz. sesuatu yang ada keganjalan diri beliau, karena saya melihat kan selalu mengikuti perkembangan beliau Iya. di dunia media sosial. Saya lihat karena beda pancaran beliau, sinaran wajah beliau sangat berbeda. Yang tadinya terasa segar, saya melihat cuma gerakan badannya yang segar, tapi raut wajahnya itu kita lihat menandakan ada sesuatu yang berbeda, lelah, letih, capek sekali sepertinya beliau, sehingga beliau pengen cepat pulang ke Brebes. Tapi apa mungkin nunggu Ustadz dan Gus sendiri? Ada rekamannya kok. Apa itu Rekamannya ada. jadi pertanda terakhir gitu sebelum berpulang Ini, dia nah mau itu. ketemu dulu gitu, berpamitan dulu gitu. Betul. Saya malah melihatnya gini, Mbak. Saya melihatnya kan mau waktu itu mau video call ketemu Ustadz kan ketunda mulu. Nah, umpama beliau bener-bener pulang sebelum habis maghrib atau menjelang maghrib lah ya, mungkin nggak ketemu Ustadz, tapi anehnya ketemu Ustadz, dan itu adalah video terakhir beliau sebelum beliau dipanggil Allah, alias sebelum beliau pulang ke Brebes gitu. Saya kok melihatnya kok luar biasa sekali ya, selama ini video call mau ketemu ketunda dengan berbagai macam inilah ya halangan, kok sampai akhirnya begitu menunda. Bahkan beliau sangat senang tadi, bersyukur bisa umpama gabung dengan Uswat, Tabligh Akbar, segala macam. Ekspresinya tuh walaupun lagi sakit ketika itu diomongkan masalah itu, semangatnya kuat gitu, senang gitu loh. Apa yang disampaikan mungkin terakhir kali waktu ketemu? Dia mau pulang ke Brebes. Iya, satu pulang ke Brebes, kedua beliau juga menceritakan bahwa saya juga seorang sofistik. Jadi beliau beberapa kali ngomong sama saya, ngomong begini, Sunda Empire gak usah dibahas, itu masa lalu saya. Itu perlu digarisbawahi yang lainnya. Sunda Empire itu masa lalu saya, nggak usah dibahas lagi. Jadi orang memahami Lot mungkin masih mikir masa lalunya. Saya juga begitu awalnya sebelum ketemu Lot. Ketika bertemu langsung, Sunda Empire nggak usah dibahas, itu masa lalu. Memang saya melihat waktu ketika dia memimpin sesuatu gerakan organisasi beliau, saya melihat ternyata beda banget ketika dia tegas di dalam itu. Tapi kalau menerima tamu dengan kita ekspresinya senyum, dipaksakan oleh terlihat sekali. Inilah seorang leadership yang bisa memberikan contoh kepada kita semua. Dan tentunya saya memang baru itu kenal, tapi sudah ada gerakan yang berbeda oleh beliau, ada rasa cinta. Nah ini salah satu ketika dia mau ke Brebes menahan dirinya. Dan ibaratnya kita mau pulang pun, ibaratnya kita ngobrol-ngobrol dulu kan segala macam dengan timnya manajemen di situ. Lo nggak mau masuk padahal dalam kondisi sakit. Jadi seolah itu kayak berat mau ini gitu loh. Ya masih tetap menemani kita. Menemani dalam bincang-bincang. Di situ terlihat dia mudah gelisah aja. Gelisah, balik lagi ke dalam, Lot masuk aja istirahat, masih ngajin kita. Sampai saya salaman mungkin 3 kali 4 kali sama dia. Saya salaman lagi, ada apa nih, saya bilang, kok salaman mulu. Nah, artinya sama timnya beliau, manajemen beliau udah ngasih waktu suruh pergi, tapi tetap bandel untuk menemani kita berbincang. Santai aja, Lot nanti juga sampai kalau ngomongan gitu. Iya, betul. Akhirnya kita doakan mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah. Biasa seorang saya ketika bertemu dengan orang yang saya berinteraksi, komunikasi selalu doain siapapun. Nah kemudian Lot mau pulang, tapi setelah kita pulang mungkin ini salah satu tanda dia mau pulang ke rahmatullah. Artinya saya mau pulang ke Brebes, kampung halaman saya mau pulang ke Brebes. Itu bukan sekali 2 kali. Betul. Penegasan gitu ya. Iya, saya mau pulang ke Brebes. Ternyata menemui kita, menyambangi kita, mengobrol dengan kita, itu yang terakhir. Betul. Itu terakhir obrolan saya bersama Lord Sangga. Ada pesan mungkin dari beliau yang bisa pesannya? Pesan dari Gus dulu. Pesan dari beliau ke kita. Iya, ya tentunya itu beliau pengen untuk anak-anak milenial, jamaah-jamaah mau jadi kolaborasi dengan beliau waktu itu sebelum dipanggil Allah ini. Jadilah memang ya untuk public speaking, power speaking, kepercayaan diri, nasionalisme yang tinggi, kedaulatan bangsa, itu bagaimana diteruskan visi misi beliau begitu loh. Itu yang kami, dan satu lagi, beliau itu pecinta istrinya. Setiap saya pribadi ketemu selama kenal dengan beliau selalu ini istri saya, ini loh teman saya. Itu dengan Queen tadi. Setiap ada orang yang baru dikenalin waktu itu. Dan ini pesan terakhir beliau ke saya pada saat itu adalah jaga bumi pertiwi ini. Betul.
sekali lagi jaga muridnya. Kedua, hormati, hargai, muliakan, cintai, sayangi, yaitu ibu kamu. Kita berpijak ada di ibu, itu saya ingat waktu itu. Betul. Yang kedua, ada agenda saya dengan beliau, program Safari Dakwah dengan Betul. beliau. Tolong saya ikut disertakan untuk tablik akbar. Memang saya selama ini dengan Gus Fusi saya ajak untuk tablik akbar. Betul. Nah, dia mau ikut kolaborasi. Dan ini sesuatu yang memang beliau inginkan. Alhamdulillah. Beliau inginkan nanti Ustadz saya sebagai satu public speaking. Iya. Saya akan begini-begini, itu luar biasa, sambut dengan baik. Baik Rod, nanti kita ada acara lagi di bulan Januari. Nanti kita tanya yang suasana baru, yang sekolah yang baru, kita akan kolaborasi. Beliau tersenyum, alhamdulillah Ustadz, segala macam. Bahkan pengen main ke kediaman Ustadz. Bahkan ada rencana Kamis malam Jumat itu mau main ke rumah. Setelah saya katanya selesai urusan saya di Brebes, saya pulang kampung menemui saudara, saya akan nanti mampir ke rumah Ustadz Kamis malam Jumat. Oke, Ustadz waktu dengar kabarnya mungkin dari siapa dan gimana saat itu? Saya pada saat itu lagi takziah, tetangga saya meninggal. Lalu saya buka tuh TikTok, apakah benar? Lalu saya bilang, ini hoax, kan seperti itu. Lalu beliau ngabarin, pagi-pagi itu jam berapa itu ya? Iya. Jam 10-an ya? Iya. 9 atau 10-an ya? Yang tahu di pagi lah masih lah. Pagi ya? Nah, beliau dapat kabar, maaf Gus, ini benar. Oh, ternyata benar. Saya coba cek kembali di suatu artikel, ternyata benar. Hari itu hati saya kayak berasa kehilangan banget. Iya. Kayak nggak percaya kita itu. Kehilangan banget. Banget. Ya Allah, apakah benar beliau meninggal? Karena selama mungkin 8 tahun kali ya, beliau di dunia media sosial bersama kita, mengikuti perkembangan beliau. Nah, ini satu hiburan dan juga manfaat, bahkan kontribusi beliau untuk menjadikan negara kita ini baldatun warbun itu, ingat banget. Dan itu saya berpikir, ya Allah, baru kemarin ketemu tanggal 2. Iya. Tanggal 2 malam 3 tuh. Dan mau ketemu ke rumah antum gitu. Dan itu sesuatu yang saya rasakan. Ya Allah. Apakah benar-benar secepat itu? Kemarin baru ketemu, ngobrol asik panjang lebar sampai larut malam ya. Betul. Tapi ada hubungin keluarga mungkin untuk tanya nomor teleponnya? Saya dikasih beliau nomor telepon. Ya, saya belum tahu nomor kuil segala macam. Mungkin nanti kita akan ke manajemen beliau yang Bahkan Kelapa Gading. tadi kita mau ke Kelapa Gading kantornya beliau. Tapi khawatirnya kan udah pergi duluan dari Kelapa Gading kan. Kita mau tasya, kita kasih informasi apa, bagaimana perkembangannya. Betul. Tentunya kita berdua ini sangat kehilangan sekali atas wafatnya tetangga yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua dengan ilmunya, dengan visionernya beliau. Ya, ini tentunya kita semua tahu lah beliau soal leadership yang tentunya ini memberikan contoh buat kita. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya, amin, diampuni kesalahannya, diterima amal baiknya, dan tentunya mendapatkan ruhnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi keluarganya semoga diberikan keikhlasan, kesabaran untuk musibah yang menimpa kepada keluarganya. Mudah-mudahan insyaallah kan semua kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada lagi yang disampaikan? Ya, saya awal tadi dapat berita, saya nggak percaya karena tadi malam jam 10 beliau masih membuka, yaitu saya share kan, kita kan saling share ya jam 22 kita saling share kan, yaitu kegiatan Uswat bersama saya share udah dibuka centang biru di WhatsApp beliau jam 22:01 lah ya, jam 10:01. Makanya dapat berita tadi pagi, saya kayak gimana ya, percaya nggak percaya gitu loh. Masih dibuka berita kegiatan Uswat, mendatangkan dia menghargai, menghormati. Itulah akhlaknya Bapak.